Ya, yes, lagi di channel Jok Pajak Bersama Reza. Kali ini gue akan bahas tentang akuntansi untuk PPh pasal 4 ayat 2 atau sering disebut dengan PPh final, guys. Nah, kalau terkait dengan apa saja yang kena pasal 4 ayat 2, bedanya PPh final dengan non final, itu bisa dibuka di video-video yang udah gue buat sebelumnya di channel YouTube Jago Pajak, bisa dilihat di sana ya. Jadi di video kali ini gue akan hanya fokus terkait dengan akuntansinya saja. Oke, kita lihat di sini untuk mempelajari tentang akuntansi PPh pasal 4 ayat 2, gue udah punya soal di sini. Buatlah jurnal dari kedua pihak dari transaksi bawah ini. Kita lihat di sini ada PT ABC dan PT DF. Di sini PT ABC membayar sewa tanah dan atau bangunan kepada PT DF sebesar 100 juta. Bagaimana jurnal yang harus dia buat? Nah, ini kita lihat ya. PT ABC membayar sewa tanah. Berarti di sini ada beban sewa ya, guys. Senilai 100 juta. Ya kan? Ini sewa tanah dan atau bangunan ini kena PPh pasal 4 ayat 2 ya. Pasal 4 ayat 2 senilai 10% ya. Berarti di sini ada utang PPh pasal 4 ayat 2. Taruhlah di sini misalnya si DF-nya non PKP ya. Jadi nggak ada PPN di sini. Jadi PPh pasal 4 ayat 2 di sini adalah 10 juta. Berarti kas yang harus dibayar oleh PT ABC ke PT DF itu hanya 90 juta. Nah, lalu PT DF menjurnalnya seperti apa, guys? Menjurnalnya adalah gini, guys, dia. Kasnya 90 juta. Gitu ya. Kemudian di sini ada tentu pendapatan sewa ya. Itu 100 juta. Nah, lalu di debitnya apa? Debitnya adalah, kan kalau kemarin pasal 23 gitu kan, kita tulisnya PPh pasal 23 dibayar di muka gitu kan. Nah, kalau pasal 4 ayat 2 beda, guys. Dia bukan ke PPh pasal 4 ayat 2 dibayar di muka ya, karena dibayar di muka itu adalah akun aset. Sedangkan pasal dan aset dia menjadi pembayaran pajak itu menjadi aset apabila dia bisa dikreditkan di kemudian hari. Nah, pasal 4 ayat 2 itu dia sifatnya adalah salah satunya adalah tidak bisa dikreditkan, sehingga dia bukan menjadi aset tetapi langsung menjadi beban. Jadi di sini tulisannya adalah jurnalnya adalah beban PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10 juta. Ya, jadi dia bukan aset lagi tapi langsung jadi beban. Nah, beban PPh pasal 4 ayat 2 ini meskipun ini secara akuntansi dia bisa dibebankan dan secara akuntansi masuk sebagai beban pajak, tetapi ini secara pajak dia tidak boleh dibebankan nih, tidak boleh dibebankan. Artinya dia adalah non deductible expense. Ya, dia adalah non deductible expense. Sehingga apa? Sehingga dia akan dikoreksi positif. Gitu ya, koreksi positif. Begitupun ini pendapatan sewa. Ya, pendapatan sewa ini adalah akun penghasilan, akun pendapatan kalau di akuntansi. Sedangkan di pajak dia termasuk sewa tanah dan atau bangunan ini termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final, dan ini juga harus dikoreksi nih negatif gitu ya, guys. Koreksi ini negatif. Jadi dia di akuntansi dia menjadi pendapatan, tetapi di dalam di pajak dia harus dikeluarkan karena dia tidak diakui sebagai penghasilan yang dikenakan pajak di akhir tahun, sehingga dia harus dikoreksi negatif. Sedangkan yang beban pasal 4 ayat 2 tadi harus dikoreksi positif. Gitu, guys, kira-kira yang ingin gue jelaskan ke hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.